Rasio yang keempat dari rasio keuangan adalah yang disebut dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas bisa dihitung menggunakan salah satunya adalah common size income statement. Nah, di dalam analisa menggunakan common size ini adalah suatu metode perhitungan rasio-rasio yang membagi setiap komponen dari laporan laba rugi dengan hasil penjualan. Berikut ini adalah contoh perhitungan dari sebuah common size ratio analysis. Selanjutnya dari profitability ratio adalah yang disebut dengan gross profit margin atau GPM. Gross profit margin ini membagi gross profit atau laba kotor dengan hasil penjualan bersih perusahaan. Gross profit margin tentunya setiap industri mengekspek suatu atau mengharapkan suatu tingkat gross profit margin yang berbeda-beda, tergantung kepada risiko bisnis dari masing-masing industri tersebut. Secara sederhana namun GPM ini dihitung adalah dengan membagi laba kotor dengan hasil penjualan bersih. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan operating profit margin atau OPM. OPM ini adalah rasio yang dihitung dengan membagi earning atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan bersih. Karena OPM itu sudah memperhitungkan biaya-biaya operasional perusahaan, tentunya OPM akan hasilnya lebih kecil daripada gross profit margin. Kemudian net profit margin, ini adalah risiko lain dalam perhitungan profitability ratio. Net profit margin dihitung dengan membagi laba yang tersedia bagi pemegang saham dibagi dengan total penjualan, ya, net profit margin atau margin laba bersih. Ya, jadi membagi laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan hasil penjualan perusahaan. Kemudian yang berikutnya dalam profitability ratio ini adalah yang disebut dengan EPS atau earning per share. Apabila saham atau modal perusahaan itu sudah terdiri dari saham-saham yang disetor oleh para investornya, maka earning per share dihitung dengan membagi laba yang tersedia bagi pemegang saham dibagi dengan jumlah saham yang beredarnya. Itu yang disebut dengan earning per share. Dengan demikian, untuk profitability ratio kita mengenal yang namanya gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, kemudian earning per share. Selanjutnya ada lagi untuk profitability di mana kita mencoba menghitung tingkat pengembalian dari aset perusahaan. Rasio yang digunakan yang disebut dengan return on asset atau pengembalian atas aset. Tingkat pengembalian atas aset. Return on asset itu dihitung dengan membagi earnings atau laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan total aset. Rasio berikutnya dalam rasio profitabilitas adalah yang disebut dengan ROE atau return on equity. ROE atau return on equity ini adalah rasio yang dihitung dengan membagi laba yang tersedia bagi pemegang saham dibagi dengan total modal. Inilah yang disebut dengan return on equity.
Kemudian selanjutnya adalah yang disebut dengan rasio pasar. Untuk rasio pasar juga terdiri dari beberapa rasio. Salah satunya adalah yang disebut dengan PE ratio atau price earning ratio. PE ratio ini adalah rasio yang dihitung dengan membagi harga pasar saham perusahaan dibagi dengan earning per share. Market ratio ini tentunya hanya bisa dihitung apabila perusahaan sudah go public atau dalam artian harga saham perusahaan itu tersedia di pasar dan ditransaksikan setiap hari. Selain itu untuk market ratio kita juga bisa menggunakan yang disebut dengan book value per share. Book value per share itu dihitung dengan membagikan nilai common stock equity atau total nilai dari saham biasa menurut buku dibagi dengan jumlah saham biasa. Book value per share ini biasa juga digunakan untuk menghitung rasio selanjutnya dari market ratio yang disebut dengan market to book ratio. Market to book ratio ini tentunya adalah membandingkan antara harga market dengan harga buku. Harga market sudah dihitung menggunakan PE ratio, kemudian book value itu digunakan sebagai pembaginya. Ya, dengan demikian kita bisa memperoleh yang disebut dengan market to book ratio. Sama halnya dengan rasio-rasio yang lain, tentunya market to book ratio juga tidak memiliki suatu nilai yang tertentu, ya, tidak memiliki nilai tertentu. Ketika market to book ratio perusahaan adalah tinggi, ini menunjukkan bahwa harga saham perusahaan mendapatkan nilai yang lebih baik. Saham perusahaan mendapatkan nilai yang lebih baik di pasarnya dibandingkan dengan nilai yang ada di dalam laporan keuangannya. Berikut ini adalah summary atau ringkasan dari semua rasio yang kita sudah bahas tadi. Mulai dari yang disebut dengan current ratio, quick ratio sebagai rasio rancar, kemudian juga rasio aktivitas yang terdiri dari inventory turnover, kemudian average collection period, kemudian average payment period, dan juga total asset turnover. Kemudian untuk debt kita bisa lihat yang disebut dengan debt ratio, kemudian times interest earn ratio. Kemudian untuk profitability ratio kita bisa lihat terdiri dari gross profit margin, kemudian operating profit margin, kemudian net profit margin, kemudian earning per share, return on asset, return on equity. Kemudian untuk market ratio kita bisa juga lihat price earning ratio dan market to book ratio. Di sini ditampilkan bagaimana rasio-rasio tersebut untuk satu perusahaan tertentu dari waktu ke waktu.